Apa dinamakan vendor pencak silat? Karena yang masuk semua pencak silat, Mas. Oke, dari namanya sendiri kan udah ketahuan ya, vendor pencak silat ya. Semua pencak silat kesini, dari Esa Trate, dari Esa Winongo, dari PN, dari KS, semuanya kesini semua. Awal mula buka yo, Mas, perget-perget tok. Catet kan ngendi. Dulu kan pakai rubber itu kan nyucinya di luar, Mas, di luar rumah. Jadi catnya kan keluar kemana-mana. Oh, itu tangga-tangga. Tangga. Tuh. Kalau untuk teman-teman vendor lain, vendor menganggap kalau Mas Lando itu kan sebagai kompetitor. Nah, itu mereka tanggapnya seperti apa? Bagus, mendukung sekali, Mas. Teman-teman mendukung, wah bagus ki, wis garap dhewe kabeh. Aja mbok sabreni aku. Nek iso garap dhewe. Malah gitu ya? Malah gitu, Mas. Teman-teman malah gitu. Sobat Baron, kali ini kita berada di Sukoharjo, tepatnya di Perumahan Mangesti. Nah, kali ini kita mau oprak-oprak nih di salah satu vendor yang katanya sih pemiliknya itu masih kecil ya, masih muda maksudnya. Dan dia kemaki juga. Nah, katanya juga vendor ini sering sekali diorder para perguruan pencak silat. Nah, kira-kira di dalam ada apa aja ya? Ikuti terus ya konten kita di Sidak UMKM Barmaputra SPS. Sobat Baron, kembali lagi di Sidak UMKM Barmaputra SPS. Nah, kali ini kita berada di vendor pencak silat. Nah, ada Mas Nando selaku dari owner vendor pencak silat. Apa kabar Mas Nando? Baik, Mas. Oke, Mas Nando, saya tuh penasaran, Mas Nando ini umurnya berapa sih, Mas Nando? Kira-kira menurut Masnya berapa? 28. Ya, benar sekali. Ya, Mas Nando ini termasuk hebatnya Mas Nando udah memiliki vendor sebesar ini. Alhamdulillah, Mas. Nah, Mas Nando, awal mula mendirikan vendor ini itu gimana, Mas Nando? Awal mula saya cuma lihat-lihat, Mas. Diajak ke tempat teman. Nah, kok saya lihat kok asik. Kok nyablon asik, saya coba ikut ngesut itu loh. Nah, saya coba ngesut, kok asik ya, saya jadi pengen, Mas. Nah, terus saya pertama itu beli itu apa namanya frame presisi, Mas. Awal mula kan adanya itu sing manual itu ya. Itu tahun 2014, Mas. Awal mula saya coba kaos bapakku itu saya sablon terus, Mas, sampai rusak itu, sampai ketemu hasilnya biar bagus lah. Dulu pakainya rubber, belum ada plastisol. Nah, itu awal mula dari situ, dari 2014 itu. Itu berarti cuma belajar ya, apa coba-coba ya, Mas? Coba-coba, Mas. Belum. Nah, masih coba-coba. Udah coba-coba langsung berdiri sendiri nih? Enggak, ikut orang dulu, Mas. Oh, ikut orang. Nah, ditarik orang, suruh nyablon. Dan Mas Nando langsung oke. Langsung oke. Tapi ya
perasaanku deg-degan mas, wani ora ya tak wanek-wanek mas. Nah ya wis itu. Oh berarti ya dari ya seneng ya mas ya. Seneng. Reti-reti ya masuk lanjut. Nah Mas Nando tadi kan bilang pernah ikut orang ya Mas Nando ya? Ya benar. Pengalaman yang dialami Mas Nando ketika ikut dengan orang itu gimana Mas Nando? Ya enak nggak enak mas. Enak gak enak gimana itu? Ya apa itu berangkatnya harus Konten. tepat waktu ya. Terus apa itu Peraturan ya? peraturan ya, banyak peraturan mas. Terus juga target gitu mungkin? Kalau target enggak mas. Oh, enggak ada ya? Enggak ada target. Yang penting gesut terus. Tapi saya juga enggak apa itu lihat gajinya mas. Yang saya cari cuma ilmunya. Ilmu ya? Saya cari cuma ilmunya. Berarti prinsip pertama ikut orang itu ilmu kita Ilmu kita resap dulu. resap terus jadilah vendor Iya. pencak silat. Nah Mas aku mau tanya kenapa dinamakan vendor pencak silat? Karena yang masuk semua pencak silat mas. Oke, dari namanya sendiri kan udah Iya. ketahuan ya, Iya. vendor pencak silat ya. Semua pencak silat kesini dari Esa Trate, dari Esa Winongo, dari PN, dari KS, semuanya kesini semua. Loh, itu kenapa kok pada kesini mas? Ada mungkin Mas Nando punya strategi marketing dulunya? Ya enggak. Enggak ya? Dulu awal mula ada orang mas masukin ke tempatku baju pencak silat lah, terus kok bagus, lama-lama kok bagus, jadinya kedok tular mas. Oh udah tular ya? Itulah. Jadi semuanya jadi tahu, sampai Jawa Timur, sampai Taiwan, sampai Hong Kong, kemarin kirim ke Singapura. Berarti awal mula mendirikan ini emang dari omongan-omongan orang-orang itu pada kesini ya mas ya? Iya. Oh nggak ada apa sosial media kayak gitu nggak? Iya, kalau sosial media ya pakai mas. Lewat online Iya, juga ya? saya tetap promosi. Tapi kalau penuh, saya nggak promosi lagi. Nanti takutnya nggak ngejar waktunya. Nah ini kan di sini kan banyak list ya mas ya? Iya. Itu dari perguruan-perguruan semua? Atau- Perguruan semua ini. Ini pencak silat semua. Nggak ada yang nggak pencak silat. Kalau untuk customer lain kadang kesini mas. Kadang tanya, kalau selain pencak silat boleh enggak mas? Boleh aja mas, monggo. tapi kan udah dicap ya mas, dicap Ah, udah vendor- dicap, vendor ya. pencaksilat. Ada keuntungan sendiri enggak mas menurut mas? Ya kalau keuntungan sendiri ya ada mas. Karena komunitas itu banyak banget mas. Setiap minggu pasti buat. Padahal itu nggak cuma 1-2 pencak silat. Banyak ya? Banyak. Oh, iya. Dan untuk mas per hari nih, mas, kira-kira berapa kaos yang Mas Nando shoot? Paling banyak, kita bicara paling banyak. Per hari paling 100, 200. 200 ya? 200. Itu produksi sendiri? Produksi sendiri. Dari bahan sampai akhir semuanya sendiri semua. Nggak keluar dari rumah. Yang keluar cuma beli obat aja. Di? Baron Putra SPS. Oke mas. Loh untuk karyawan mas di vendor pencak silat ada berapa mas? Karyawan ada 2 mas. Cuma 2 ya? 2, tapi yang pojokan ada mas kalau malam. Kalau malam? Kalau Rame gitu ya? Ya kalau rame. Kadang kalau Sabtu sama Minggu juga kesini orangnya. Mas Nando juga bantu? Bantu mas, saya nggak lepas cuma mas. leyeh-leyeh toh? Enggak mas. Saya ikut juga mas. Ikut adil ya dalam produksi ya Iya. mas ya? Nah mas, pengalaman tersulit nih mas yang dialami dari pengenalan vendor ini, dari pertama awal merintis usaha ini Mas Nando itu apa? Saya awal merintis tahun 2017 mas. Nah, itu dulu saya fokusnya ke kaos dangdut mas. Setelah COVID nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada konser mas, jadi nggak jalan. Itu ya? Iya. Ya, berarti- Saya vendor ini hampir bangkrut mas. Karena apa mas? Karena saya libur 1 tahun mas. Nggak ada orderan masuk. Oh liburnya karena Nggak ada orderan. Lah kenapa Mas Nando itu nggak cari? Saya udah cari mas, minta-minta kerjaan, minta-minta garapan, itu nggak ada yang ngasih, nggak ada yang masuk. Tapi saya tetap fokus ke sini mas, tapi nggak cari kerjaan lain.
Itu pas di COVID, pas COVID pertama, Mas. COVID pertama COVID ya? pertama. Terus awal ada orderan lagi kapan itu? Orderan lagi ya setelah itu setahun kemudian. Yang lain vendor-vendor lain pada jualan masker, saya enggak, Mas. Saya cuma ngasih-ngasih, Mas. Saya jahit itu bahan-bahan yang nggak kepake itu saya kasih-kasihkan, Mas. Yang lain pada dijual. Oke. Mas Nando itu umurnya 28 tahun. Punya vendor besar nih, Mas. Ini besar sekali. Kalau menurutku ini besar. Terus udah ya maksudnya mapan lah ya untuk Mas Nando. Sing umurnya 28. Mungkin nanti Mbak Ron Putra, teman-teman Mbak Ron Putra pada tahu ini, Mas, acara ini di Sidak ini mungkin untuk menginspirasi ya, Mas ya. Kalau muda itu, anak muda itu emang harus benar-benar memikirkan jangka panjangnya itu kita harus apain gitu ya, Mas ya. Bukan hanya berkhayal tok tapi tidak dilakuin. Kalau saya dulu waktu kecil itu sering kerja, Mas. Pengennya kerja. Yang lain pada main, saya pilih kerja, Mas. Oh gitu ya. Nanti yang lain pada kerja, saya sudah leyeh-leyeh, Mas. Mas Nando ini udah nikah belum? Sudah, Mas, anak satu, Mas. Oh, Mas Nando udah menikah, anak satu. Dibantu juga ya, Mas ya, untuk produksi bantu, untuk usaha ini, bantu ya, Mas ya. Bantu, Mas. Nah, Mas Nando, untuk masukan sablonan di vendor pencak silat nih, apakah ada minimal order? Ada, Mas. Minimal 15 PCS, Mas. Sablon aja juga boleh. Berarti kaos pun kaos saja bisa, semua bisa ya? Bisa, Mas. Nah, pertama kali mendirikan sablon vendor pencak silat nih, Mas, dikirim di mana aja, Mas? Paling jauh nih, kita bicara paling jauh. Pertama kali, Mas. Pertama kali masih di Jawa semua, Mas. Masih Jawa ya? Jawa semua. Belum sampai luar negeri. Pernah luar negeri? Pernah, Mas. Taiwan, Hong Kong, Singapura. Karena kok bisa dapat customer di luar negeri itu gimana, Mas? Ceritanya, Mas? Karena sosial media itu luas, Mas. Nggak hanya kita di Instagram aja, Facebook aja. Tapi karena ini ada aplikasi baru kan, TikTok lah. Itu kan menguntungkan sekali itu. Terbaik itu. TikTok ya, lewat TikTok order. Nah, itu apakah berapa, Mas, itu? Paling cuma 2 lusin gitu, Mas. Yang mahal itu ongkirnya, Mas. Cuma 2 lusin. 2 lusin, Mas. 2 lusin ya lumayan ya, Mas. Lumayan, Mas. Untuk sekelas luar negeri loh ya. Kita Iya. bicara sekolah luar negeri itu 2 lusin itu udah bagus. Nah, untuk Mas Nando ke depannya seperti apa untuk memajukan vendor pencak silat? Ya, kita akan memberikan kualitas yang baik lagi untuk pelanggan. Nah, pernah nggak pelanggan itu komplain? Banyak, Mas, kalau komplain. Nah, itu kenapa kok bisa komplain? Ya karena sablonannya ada kertasnya habis dipres itu kan nggak teliti lah. Kadang yang komplain, kadang ada yang bolong, padahal udah dicek kena hotgun itu loh, Mas. Nah, kadang yang manasin itu. Angel-angel gitu, Mas, berarti? Angel. Ada. Cara menanggapi pelanggan angel itu gimana, Mas? Ya kita tanggapi aja dengan santai, Mas. Seperti apa? Contoh? Ya kalau ada yang komplain, Mas, yuk sablonannya kok bintik-bintik itu, Mas, itu dicuci bisa hilang, Mas, nanti. Oh inggih pun, Mas, matur nuwun. Nah. Tapi pernah nggak yang dialami Mas Nando, pelanggan tuh keras kepala, pokoknya nggak mau? Ada, Mas. Reject. Ada, Mas. Ada. Masukin hari ini, besok udah tanya, udah jadi belum, Mas? Lah, itu kan sulapan, Mas. Memang kayak ngeprint kertas. Itu dia nggak tahu produksinya masalahnya, Mas. Nah, Mas, menanggapi UMKM di Indonesia kan banyak, Mas. Terutama kayak vendor sablon pencak silat ini kan termasuk UMKM. UMKM. Banyak juga yang belum maju. Banyak belum maju kan. Itu untuk Mas Nando sebagai owner dari vendor pencak silat menanggapi UMKM di Indonesia seperti apa, Mas Nando? Ya gimana ya, Mas ya, agak susah sih, Mas, kalau cari orderan itu. Masalahnya kita kalau selisih 5.000 pun dia lari ya, Mas. Iya, benar. Nah, makanya itu. Apalagi kan di Solo kan banyak banting harga ya, Mas. Iya. Kayak jatuh harga gitulah. Menanggapi seperti itu, Mas Nando, gimana, Mas Nando?
Kalau jatuh-jatuhin harga saya enggak kayak gitu mas juga mas. Saya enggak terlalu mengurusi mas. Saya fokus pada diri saya sendiri. Berarti anu ya mas ya, untuk harga tetap di harga vendor pencaksilat ya mas ya? Tetap. Kalau ada terpengaruh orang-orang gimana mas? Kayak gini, vendor pencaksilat ini per pieces berapa? Per pieces 60.000 mas. 60.000. Di sana 50. Nah, Ya. itu gimana mas Nando? Kalau di sini sih sablon full punggung mas, besar. Kalau yang lain nurunin harga pasti gambarnya kecil mas, nggak mungkin besar. Oke. Kalau punya aku besar semua mas. Saya jarang banget garapan A3 itu jarang banget mas. Kebanyakan A2 semua, A2 full. Tapi Banyak pernah ya sih. mas ya, untuk A3 kalau mas Nando jual berapa? A3 ya paling sekitar 60.000 mas, sama saya. Sama ya? Sama. Tergantung desain. Ya. Kalau saya warna juga nggak ngurusin mas. Mau banyak warna, mau 10 warna, saya nggak ngurusin. Harga tetap segitu. Tetap sama ya? Tetap sama. Nah mas Nando, aku itu jujur penasaran dengan proses mas Nando mendirikan vendor ini. Itu seperti apa mas Nando? Ya kalau awal mulanya susah mas. Dulu awal mula modal cuma 500.000 mas. 500.000 itu saya belikan frame presisi mas. Ya itu awal mulanya itu pakai frame presisi itu. Dan tanggapan orang tua dan teman-teman mas Nando seperti apa? Tanggapannya ya, wih kamu buka sablon toh, wih kamu buka sablon toh. Oh iya. Ya tanggapan orang tua ya disetujui mas. Dulu awal mula di Semanggi itu kan nggak luas mas, cuma satu petak paling 2 meter kali 3 meter mas. Itu pas awal-awal ya? Awal mula saya buat meja ini sendiri mas. Oh, ini? Meja single ya, ini buat sendiri ya. Ini yang ngerakit itu teman ya. Terus saya buat sendiri. Mas Nando itu termasuk mempunyai pemikiran yang dewasa menurutku ya mas ya. Nah dan pertama ini kan mendirikan vendor ini, apakah ada temen lain, maksudnya temen vendor-vendor lain itu kayak ini apa sih data buka barang gitu, ada enggak mas? Atau mungkin ada respon positif dari mereka? Ya ada mas, ada kalau itu. Awal mula buka yo, mas, perget tidak, catet kan gendi. Dulu kan pakai rubber itu kan nyucinya di luar mas, di luar rumah. Jadi catnya kan keluar kemana-mana. Oh itu tangga-tangga. Tangga. Tuh. Kalau untuk teman-teman vendor lain, Teman vendor. menganggap kalau Mas Nando itu kan Mas Lando itu kan sebagai kompetitor. Nah itu mereka tanggapnya seperti apa? Bagus, mendukung sekali mas. Teman-teman mendukung, wah bagus ki, garap dhewe kabeh. Aja mbok sablon aku. Nek iso garap dhewe. Malah gitu ya? Malah gitu mas. Teman-teman malah gitu. Kalau ada kok kerjaan susah gitu mas, gambarnya agak susah kan dulu masih awam mas. Belum bisa, belum tahu apa-apa. Nah itu ke tempat temen minta, "Mah, Kak, mau nyablon ini nih." Wah, ora iso, garap dhewe. Dan itu membuat Mas Nando bisa ya? Membuat saya bisa, Mas. Saya dulu juga belajar desain juga autodidak semua, Mas. Nggak ada yang ngajarin, Mas. Dulu mau belajar tapi biayanya 4 juta, Mas. 4.500.000. Saya dapat uang dari mana? Sedangkan orang tua saya tidak punya apa-apa. Mending buat Mending usaha buat ya? usaha. Nah, saya belajar dari YouTube, saya ngulik-ngulik setiap hari. Dulu belum punya komputer, Mas. Dulu masih pakai itu, netbook kecil itu, Mas. Nah, itu. Dulu pakai itu, terus pakai modemnya belum ada. Modemnya dulu pakai itu, yang kecil itu. Apa itu? Bolt apa itulah, itu yang kecil itu. Dan itulah membuat Mas Membuat Nando saya semangat ya? bisa, Mas. Bisa ya. Nah Mas Nando, aku tuh juga penasaran, sablon itu sulit enggak bagi Mas Nando? Kalau ditekunin dengan benar, Mas, itu nggak ada yang sulit, Mas. Semua mudah. Kalau ibarat, kalau kita bisa lihat dengan jelas, berarti itu gampang, Mas. Nah Mas, di sini itu memproduksi apa aja Mas selain kaos Mas? Stiker, bendera, gian flag gitu, Mas. Itu produksi sendiri semua, Mas.
Bendera Mas. Bendera Mas. Nah itu gimana Mas kok bisa memproduksi bendera? Ya pertama ada pesanan Mas. Mas bisa buat bendera? Bisa Mas, saya sanggupi bisa. Ya udah dari situ jadi banyak ya Mas yang buat Mas. Tiap hari banyak, seminggu paling 30, 50. Itu untuk harganya gimana Mas? Harga untuk harga yang 1,5 kali 2 itu harganya 120. Kalau 2 kali 3 itu 170 Mas. Itu kebanyakan di komunitas PS. Semua pencak silat ada Mas. Pasti pakai bendera Mas. Bola gitu juga ya Mas? Bola semua, semua ada Mas. Nggak cuma di pencak silat, bola, kadang buat itu apa lamongan itu, nah, pecelele. ya pecelele itu. Biasanya kan pada minta cepet Mas. Kalau pada minta cepet ya itu 2 sampai 3 hari. Nanti buatnya itu. Kalau di sablon kan bisa seminggu itu. Nah, malah waktunya dimolor Mas. Nah untuk harganya sendiri Mas, bendera itu segala ukuran macam-macam tadi itu berapa Mas? Kalau sini per meternya 35 Mas. Per meter? Per meter. Oh, jangan per meter ya? Per meter hitungannya. Tapi kalau yang sering dibuat itu ukuran 2 kali 3. Itu paling banyak Mas. Paling sering banyak ya? diminati ya. Itu harga jualnya 170. Di sini juga produksi hoodie enggak sih Mas? Kayak jaket-jaket gitu? Ya produksi juga Mas. Hoodie, jaket, sweater, semua produksi sendiri. Tergantung pemesan Mas. Ya. Kadang pesen kaos jumlahnya 13, yang 2 biasanya hoodie juga boleh Mas. Sini juga hoodie kaos juga ada Mas. Ada juga ya? Ada kaos, ada kerudungnya itu tapi lengan pendek gitu ada. Kadang dicampur pesenannya. Harganya? Kalau kayak gitu harganya 75.000. 75 ya? 75.000. Desain bebas? Desain bebas. Ngomong desain nih Mas, di sini apakah juga bisa desain? Bisa Mas, nanti kesini ditungguin desainnya bisa. Mas saya mau desain kayak gini. Kadang diurek-urek pakai kertas itu lah, tulisannya gini, tungguin Mas. Oh, cuma ngasih mentahan ya? Iya, kasih mentahan gitu. Nanti yang desain sini. Paling kalau nggak banyak revisi paling setengah jam udah selesai Mas. Nah ini kan banyak nih Mas stiker-stiker keren-keren kan gambarnya. Itu juga Mas Nando sendiri sing desain? Iya, saya sendiri semua yang desain. Ini kan hasil-hasil yang mau dikerjakan Mas. Oh. Jadi biar nggak tanya-tanya sama saya, nanti kan bisa dilihat warnanya ini, warnanya ini. Sebagai referensi. Iya. Bagus sih Mas desainnya juga. Punya planning kedepannya enggak Mas untuk vendor pencak silat? Ada Mas. Apa Mas? Kita tambah meja lagi Mas. Sama tambah karyawan, tambah alat. Semua kita tambah lagi. Kualitas kita benahi lagi Mas. Biar sebenarnya bagus untuk kualitas dari untuk harga segitu menurutku udah cukup sih Mas. Udah cukup bagus. Ya cuman kan tergantung sama Mas Lando lagi untuk mungkin dari kepercayaan mereka makin tambah kan Mas ya. Iya Mas. Ini mungkin ditambah berapa nih Mas? Ini kan udah cukup lebar juga. Ini paling tambah 12 lagi cukup Mas. Udah cukup lah. Yang penting itu bisa ngerjain cepet Mas. Nah itu udah cukup Mas. Karena kan customer kadang kalau deadline tuh wah. Iya, deadline-nya mintanya cepet gitu. Tapi nggak tahu produknya seperti apa gitu kan. Ini untuk lokasi ini apakah milik Mas Lando sendiri? Bukan Mas, ini masih nyewa Mas. Belum bisa beli sendiri Mas. Insya Allah Mas, nanti tahun depan Mas. Amin. Kita amin, beli amin, ini. Amin. Semoga sukses ya Mas untuk. Amin Mas, amin. Dan moga juga tambah rame. Amin. Apalagi kan pandemi sudah endemi. Kita kan bicara endemi kan. Mungkin nanti customer kayak konser-konser itu kan udah dibuka, terus karnaval kan juga udah maksudnya udah diadakan lagi gitu. Jadi kan tambah ramai nanti. Kami dari tim SIDA UMKM Baron Putra mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Lando telah membolehkan kami untuk kopra-opra di vendor Mas Lando, di vendor pencak silat ini.
Dan untuk teman-teman Baron Putra yang mau buat sablon kaos, jaket, bendera, stiker, dan lain-lain, bisa langsung datang ke vendor pencaksilat atau bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan vendor pencaksilat dinyatakan lulus sidak. Mantap. Nah, ini ada kaos kebesaran dari tim Sidak UMKM. Terima kasih Untuk Mas Lando. Terima kasih Mas. Oke Mas Lando, ucapan untuk Baron Putra SPS. Ucapannya semakin sukses dan lancar. Oke. Hey Sobat Baron. Nah, tadi kan kita sudah berbincang banyak nih dengan Mas Lando selaku pemilik dari vendor pencaksilat. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini dan perlu dicontoh untuk teman-teman Baron di rumah. Dan jika teman-teman Baron di rumah punya vendor dan mau kami sidak, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.